Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6836 sampai bab 6839. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mendengar spekulasi Lin Wan Er, Ye Chen merenungkannya sebelum berbicara. Saya selalu merasa bahwa cepat atau lambat, masyarakat Broken King akan menyadari bahwa perusahaan pelayaranlah yang telah mengungkap setiap tindakan mereka. Hanya saja saya berpikir bahwa sebelum mereka menyadari celah ini, kami akan dapat memanfaatkan informasi dan kecerdasan yang diberikan celah tersebut sebanyak yang kami bisa, tetapi saya tidak berpikir bahwa mereka akan memasuki masa hibernasi setelah 4 hari. Banyak sekali yang meninggal 3 kali. Sudah masuk ke hibernasi, mereka sekarang berurusan dengan perusahaan pelayaran. Saya pikir mereka seharusnya meninjau serangkaian situasi pada saat itu selama ini, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen membalikkan perkataannya dan menambahkan, tetapi masalah ini memang sangat aneh, menyadari bahwa ada masalah, seseorang dapat terus melanjutkan, atau bahkan berpura-pura masih dalam kegelapan, dan menjualnya seperti yang kamu katakan, sepertinya tidak terlalu diperlukan. Lin Wan Er berkata, untuk sesaat, saya tidak bisa menebak apa sebenarnya niat mereka, tapi saya merasa bahwa kita masih tidak bisa lengah terhadap perusahaan pelayaran ini, dan kita harus terus menjaga jarak dekat, awasi perusahaan ini dan pesawatnya untuk setiap langkah selanjutnya. Bagus. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, kami tidak memiliki banyak petunjuk saat ini, perusahaan pelayaran ini dianggap sebagai salah satu yang paling berharga, kalau ada beberapa personel yang tidak dapat dihindari serta transfer material selama hibernasi mereka, kemungkinannya adalah mereka juga akan mencoba mencari cara untuk mengubah perusahaan ini, mengubah wajahnya dan kemudian terus menggunakannya, jadi terus awasi. Lin Wan Er berkata dengan sedikit khawatir, Nu Jia juga takut mereka akan menggunakan perusahaan pelayaran ini sebagai umpan, seperti yang baru saja dikatakan Gongzi, jika mereka meninjau semuanya dan menyadari bahwa maskapai penerbangan adalah sebuah celah, maka mereka mungkin tidak benar-benar ingin menambal celah tersebut, dan akan ada kemungkinan tertentu mereka ingin menggunakan celah ini sebagai umpan untuk memancing Gongzi keluar dari bayang-bayang. Ye Chen merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya, kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan, orang yang paling ingin ditemukan Wu Feiyan saat ini mungkin bukan kamu lagi, tapi aku. Lin Wan Er tertawa ringan dan berkata, Nu Jia tidak memiliki kemampuan untuk melawannya di depannya, selama lebih dari 300 tahun, selain melarikan diri atau melarikan diri, apa yang sebenarnya dia inginkan sebenarnya hanyalah cincin yang ditinggalkan ayahku kepadaku, jika Nu Jia memberikannya kepadanya, atau meninggalkan cincin itu di tempat tertentu di mana dia dapat menemukannya dalam 300 tahun terakhir, dia pasti tidak akan bersusah payah mengejarku lagi. Sekarang Gongzi menjadi ancaman terbesar baginya, dia tentu saja paling ingin menemukan Gongzi. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu berlari ke seluruh dunia untuk menghindarinya, mengapa kamu tidak menyerahkan saja cincin itu padanya dan mendapatkan sisa hidupmu yang damai? Ekspresi Lin Wan Er yang tercermin di wajah gadis muda itu tiba-tiba menjadi tegas, dan dia berkata dengan suara keras, karena aku ingat dengan kuat bahwa dia bukan hanya orang yang mengejarku, tapi juga pembunuh ayahku, aku tahu bahwa kemampuanku rendah, dan tidak mungkin membalas kematian ayahku dengan membunuhnya secara langsung. Tetapi aku tahu bahwa rahasia di dalam ring mungkin terkait dengan apakah Wu Feiyan bisa atau tidak hidup selama 500 tahun lagi, dan bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya. Jika aku tidak bisa membunuhnya, dia tidak akan pernah bisa hidup selama 500 tahun lagi. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan cincin itu. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, jangan khawatir, Nona Lin, aku pasti akan membunuh Wu Feiyan dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam ayahmu dan orang tuaku. Lin Wan Er dengan serius berkata, Yang Mulia, ingat, keselamatan selalu diutamakan sebelum balas dendam. Wu Feiyan telah hidup selama 400 tahun, dan dalam hal rentang hidup Yang Mulia di masa depan, hidupnya telah memasuki masa depan. Pada akhirnya, tidak masalah apakah Anda membunuhnya atau tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa dekade baginya untuk mulai menua, mulai melemah, dan pada akhirnya mati dalam kesepian dan enggan mati di tempat momen batas besarnya, dan jika Nu Jian tidak terjadi apa-apa yang tidak terduga, budak itu juga akan menjadi tua pada saat itu, tetapi tidak masalah, selama budak itu bisa hidup lebih lama darinya, maka 300 tahun pelarian dan pengejaran ini akan menjadi kemenangan bagi saya. Sambil berkata, mata Lin Wan Er penuh kilau menatap Ye Chen, berkata dengan prihatin, jadi Gongzi, hari ini King yang rusak akan menyadari celah dari perusahaan pelayaran, maka Gongzi di sebelah King yang rusak, harus berhati-hati, jika perusahaan pelayaran ini mengungkap petunjuk apapun, Gongzi tidak pernah bertindak sendiri, tidak harus berdiskusi denganku dan kemudian mengambil keputusan. Ye Chen tertawa, jangan khawatir, dalam beberapa hari model AI Nordic akan dikirimkan untuk digunakan, pada saat itu akan digunakan untuk menganalisis semua informasi terkait dengan Broken King Society, tidak terkecuali perusahaan pelayaran ini, jika ada operasi lain di belakang mereka, saya yakin mereka juga tidak bisa bersembunyi dari aritmatika AI, dan jika memang ada konspirasi atau tipu daya, mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk membuat rencana yang akan diambil keuntungannya.
Dari situasi tersebut, Lin Wan-er sibuk bertanya, Gongzi, model AI akan segera dikirimkan, apakah Anda berencana melakukan perjalanan ke Eropa Utara? Ye Chen mengangguk, memang saya punya ide ini, bagaimanapun juga, model AI ini masih sangat penting, tidak hanya bagi Broken King Society, tetapi Chang'e Cell Motors juga akan membutuhkannya selanjutnya, jadi saya ingin pergi ke sana dan mengambil untuk diriku sendiri. Lin Wan-er bertanya dengan ekspresi penuh harap, kalau begitu, bisakah aku ikut denganmu? Ye Chen bertanya dengan heran, kamu ingin pergi ke Eropa Utara? Ingin. Lin Wan-er mengangguk dengan berat dan berkata, saya juga ingin melihat teknologi modern yang canggih ini, selain itu, saya telah tinggal di Eropa Utara cukup lama, dan sebenarnya sangat menyukai tempat itu akan menyenangkan untuk kembali melihatnya. Mengatakan itu, Lin Wan-er berkata dengan sikap yang agak tertekan dan tenang, meskipun saya tinggal di Zijinshan Manor tidak lama, itu memang agak menyesakan, di masa lalu, saya bersembunyi di timur dan di barat dan tidak pernah bersembunyi di tempat seperti ini, selain beberapa rumah, hanya ada halaman, tidak sebagus saat saya di Eropa Utara. Setidaknya saya punya peternakan. Ye Chen mungkin bisa memahami terkekangnya Lin Wan-er ini, dia telah berkeliling dunia selama ratusan tahun, meskipun sebagian besar waktunya dia dalam keadaan yang menyedihkan, tetapi dia telah melihat langit dan laut, membiarkannya hidup dalam keadaan seperti itu. Kompleks puncak gunung memang merupakan siksaan baginya. Kali ini untuk pergi ke Eropa Utara, Ye Chen awalnya bermaksud untuk pergi sendiri terlebih dahulu, dan ketika seluruh rangkaian model dikirimkan ke Helena, kemudian biarkan paman kedua dengan tim teknis terkait keluargaan serta detektif Li Yalin Li ke sana. Diterima secara resmi, pada saat itu model AI akan diterapkan di Eropa Utara, namun setelah diterima, tim praktik dapat dengan mudah dipanggil bahkan di Tiongkok. Karena Lin Wan-er juga ingin keluar untuk istirahat, sebaiknya ajak dia dulu. Meski identitas Lin Wan-er sensitif, namun kini ada identitas baru, dan pergi ke Eropa Utara tidak seperti pergi ke negara lain. Helena adalah Ratu Eropa Utara, meski hak keluarga kerajaan telah melemah banyak, tapi berdasarkan kenyamanan diplomatik khusus, pergi ke Eropa Utara untuk menemuinya. Bahkan tidak perlu ke bea cukai Nordik untuk formalitas masuk. Dengan cara ini, akan lebih aman bagi Lin Wan-er untuk pergi ke Eropa Utara. Saat Ye Chen hampir memutuskan, Lin Wan-er melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, dan sedikit khawatir di dalam hatinya, dia dengan gugup bertanya, Gongzi, apakah kamu mengkhawatirkan keselamatanku? Atau apakah kamu takut jika aku mengikuti, itu akan menimbulkan masalah bagimu? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak takut Anda menambah kekacauan, tapi saya benar-benar khawatir tentang keselamatan, tapi saya pikir ini harus diselesaikan dengan baik, ayo lakukan seperti ini, saya akan membuat pengaturannya, dan memberitahumu sehari sebelum kami berangkat. Melihat Ye Chen setuju untuk pergi ke Eropa Utara, Lin Wan-er berkata dengan gembira, bagus. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan berada di sini dengan napas tertahan untuk menunggu pemberitahuanmu. Jenny Hogwitz tidak sabar untuk mengirimkan mata uang kripto senilai $1 miliar ke istana 10.000 naga dalam waktu belasan jam. Mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu tidak salah sama sekali, dia telah menangani banyak pembayaran keluarga dalam hidupnya, dan belum pernah dia memberikan uang dengan begitu menyakitkan seperti hari ini. Hal ini terutama karena Howard memberikan janjinya untuk berperan, di hadapan mereka yang juga melangkah, banyak kamera tidak menyukai reporter yang memotret wajah. Hati Jenny bersemangat dan bersemangat, dia sepertinya telah melihat dirinya menjadi istri dan ibu yang paling dikagumi dan dicintai di Amerika Serikat. Howard juga menepati janjinya, dan memanfaatkan kemahiran keluarga Rothschild dalam memanipulasi opini publik sepenuhnya. Saat Jenny menyerahkan cryptocurrency bernilai miliaran dolar tersebut, beberapa media besar di Amerika Serikat telah melakukan pemberitaan intensif dan rinci mengenai kasus penculikan ini dengan jumlah uang yang sangat besar. Begitu beritanya disiarkan, menimbulkan sensasi yang sangat besar di seluruh Amerika Serikat. Pada awalnya orang-orang dikejutkan dengan besarnya kasus penculikan tersebut, namun media Amerika segera membawa ritme ke tubuh Jenny, sehingga orang-orang semakin terkejut dengan Jenny, seorang wanita tua yang kuat. Untuk sementara, kisah penyelamatan Jenny terhadap suami dan putranya, tersebar di seluruh Amerika Serikat, dan ketenangan Jenny di depan kamera, ketangguhan dan keberanian untuk melakukan apapun untuk keluarganya, tetapi juga benar-benar menarik perhatian publik Amerika. Ketika Ye Chen menerima berita kedatangan $1 miliar as, dia sedang dalam perjalanan ke Tianxiangfu. Steve Rothschild mengadakan jamuan makan di Tianxiangfu, dan ingin mentraktirnya makan lagi sebelum dia pergi. Jadi Ye Chen pergi ke jalan barang antik, dan memanggil Yao Liangyun, yang sedang menjaga toko, bersamanya. Memanggil Yao Liangyun untuk berpartisipasi dalam makan bersama Steve, hanya untuk mengambil kesempatan untuk mencambuk Steve, Ye Chen menguraikan karakter umum keluarga Rothschild, menyimpulkan hanya dalam beberapa poin, lebih egois, lebih kejam, adalah kurangnya semangat kontrak yang sebenarnya. Poin pertama yang terpenting adalah semangat kontraknya tidak kuat, dan standar ganda yang ekstrim. Secara umum, jika kontrak menguntungkan mereka, semangat kontrak mereka akan sangat kuat, bahkan jika pihak lain sudah miskin, atau bahkan akan bangkrut, uang yang terhutang kepada mereka tidak akan berkurang 1 sen pun dengan minat, namun jika kontrak tersebut tidak menguntungkan mereka,
Maka mereka pasti akan berpikir keras bagaimana mereka tidak dapat menepati kontrak tersebut semaksimal mungkin, dan bahkan mencoba mencari cara untuk membatalkan kontrak tersebut. Dari pengalaman Ye Chen berurusan dengan mereka, tidak peduli apakah itu Howard atau Steve, mereka hampir persis sama dalam hal semangat kontrak. Jadi dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mendesak Steve agar dia tidak berani bertingkah ketika kembali ke AS. Ketika Ye Chen dan Yao Liangyun memasuki kotak bersama-sama, ekspresi Steve, yang sudah menunggu di dalam kotak, sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat memahami niat Ye Chen, jadi dia buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, Tuan Yao, silakan duduk dengan cepat. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sangat sopan kepada Yao Liangyun, Paman Yao, pergilah dulu. Yao Liangyun tersenyum dan memberi isyarat, jadi dia menemukan tempat duduk di dekatnya dan duduk, jadi Ye Chen juga duduk di sebelahnya. Steve bertanya kepadanya dengan prihatin saat ini, Tuan Ye, apakah keluarga Hawkins sudah membayar miliaran dolar? Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya khawatir mereka tidak merasa bahwa membayar uang itu hemat biaya, dan tidak bersedia membayar uang ini, itu akan merugikan Anda juga. Ye Chen tertawa, lihat apa yang kamu katakan Steve, apakah menurutmu aku benar-benar peduli dengan sedikit uang mereka? Satu-satunya alasan saya meminta uang kepada mereka hanyalah untuk bermain bersama Anda. Anda datang ke Jinling begitu lama dan tidak menemukan mereka, kata-kata itu pasti sudah kehilangan muka, terlebih lagi. Anda tidak bisa kembali begitu saja dengan kosong diserahkan. Saya akan menyeret mereka ke laut lepas untuk membuat video dan kemudian meminta uang tebusan yang besar kepada keluarga mereka, bukankah itu akan membuat Anda dikesampingkan dengan sempurna? Jadi Anda dapat terbang kembali ke Amerika malam ini tanpa khawatir ada orang yang mengejek Anda karena tidak melakukan pekerjaan Anda dengan benar. Begitu Steve mendengar ini, dia meratap dalam hatinya, ini sudah berakhir dan selesai. Aku yang harus disalahkan karena terlalu banyak bicara. Sekarang Ye Chen telah memberikan semua bantuan padaku, jika keluarga Hawkins tidak memberinya $1 miliar, dia tidak akan mencariku untuk memintanya, bukan? Jika dia memintaku, aku pasti harus memberikannya, lalu bagaimana jika dia tidak memintaku? Haruskah saya memberikannya atau tidak? Saya tidak memberikannya, meskipun tidak ada alasan, tetapi Ye Chen sudah mengatakannya pada titik ini, jika saya tidak memberikannya pasti berpikir saya tidak mengerti, tetapi jika saya mengambil inisiatif untuk memberikan ini $1 miliar asial, saya bukan kepala keluarga sekarang, jika saya membayarnya begitu banyak uang dari kantong saya sendiri. Setidaknya saya juga ingin sakit daging selama setahun, Ye Chen melihat Steve tidak berbicara, jadi dia sengaja tersenyum dan bertanya. Ada apa Steve? Bicara soal Hogwarts memberi atau tidak memberi uang, kenapa masih bungkam? Apakah kamu masih takut aku akan meminta uang ini? Steve langsung mendengar arti kata-kata Ye Chen dan diam-diam berpikir, takut kamu akan memintanya padaku, artinya jika kamu tidak memberikannya, mintalah padaku? Saya bilang betapa Anda begitu percaya diri, buka mulut dan minta orang meminta $1 miliar, bukan mengembalikan pasangan ayah dan anak itu, tetapi ketika orang memikirkannya secara mendalam, uang ini tidak diharapkan untuk diberikan, ternyata jika kamu menganggapku sebagai ban serep, lihat artinya, Hogwarts jika kamu tidak memberikan uang ini, maka aku hanya kehabisan uang itu, memikirkan hal ini, dia berkata dengan agak tertekan, bagaimana mungkin Tuan Ye? Saya hanya khawatir keluarga Hawkins tidak tahu apa yang mereka bicarakan, membuat Anda tidak bahagia, Ye Chen melambaikan tangannya, tidak masalah, bukankah itu hanya $1 miliar? Keluarkan obat mujarab dan kikis sedikit buihnya, dan uang itu akan datang. Begitu Steve mendengar kata obat mujarab, seluruh tubuhnya tiba-tiba tersentak, dan dia dengan cepat berkata, Tuan Ye, yakinlah. Jika orang-orang dari Hogwarts itu tidak ikut serta, uang ini akan diberikan kepada Anda. Bukankah itu hanya $1 miliar? Saya pasti tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian apapun. Ye Chen tertawa, Ayah, bagaimana ini bisa menjadi baik Steve, meskipun kamu juga memiliki hubungan keluarga dengan mereka, tapi bagaimanapun juga, mereka adalah saudara jauh, tidak perlu membayar uang ini untuk mereka. Steve buru-buru berkata, tidak apa-apa, Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya hanya punya satu tujuan sekarang, apapun yang terjadi, saya tidak dapat merusak kepentingan Anda. Ada kalimat lain yang tidak diucapkan Steve, apa yang dia pikirkan adalah bahwa setelah miliaran dolar yang dia bayarkan, Ye Chen dapat mengikis sebagian dari ramuan itu untuk dirinya sendiri, dan akan sangat bermanfaat baginya untuk menghabiskan uang ini. Ye Chen hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba menerima pesan, buka lihat, itu adalah 10.000 tentara rusak dari istana 10.000 naga, memberitahunya bahwa cryptocurrency $1 miliar telah diterima. Ye Chen meletakkan ponselnya dan berkata kepada Steve sambil tersenyum, Steve, kamu memang sangat benar sebagai seorang teman, tetapi uang ini baru saja mereka bayarkan, saya baru saja menerima pesan sebelum uangnya tiba, masalah ini adalah bahkan tirai yang sempurna. Steve mendengar ini dan hatinya tiba-tiba hilang, diam-diam berpikir, sial, kesempatan yang bagus. Disayangkan. Baru saja selesai, ponselnya tiba-tiba mendapat dorongan dari BBC, judul dorongannya adalah, di balik kejutan uang tebusan miliaran dolar, Nyonya Hogwarts yang mengagumkan. Bersambung.